Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih beri kesempatan untuk melanjutkan materi kita tentang sifat koligatif larutan. Masih bersama Ibu Saadah untuk kimia kelas 12 IPA. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang penurunan titik beku ya. Untuk kesempatan kali ini kita melanjutkan ke sifat koligatif berikutnya, yaitu tentang kenaikan titik didih. Ya, kalian pasti pernah memasak air. Nah, dalam memasak air ini zat itu akan mendidih ketika tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara luar. Hal ini menggunakan tekanan atmosfer yang disepakati 760 mTraksa atau setara dengan 760 torr. Nah, kita di sini menggunakan data TB dari bahasa Inggris ya, boil. Ada juga yang menuliskan data TD itu dari bahasa Indonesia, didih. Kita samakan dengan penurunan titik beku yang lalu, kita menggunakan bahasa Inggris data TF ya. Jadi ini kita gunakan simbolnya data TB untuk kenaikan titik didih larutan. Untuk rumusnya, data TB sama dengan KB kalikan dengan M. Titik didih larutan merupakan titik didih pelarut ditambah dengan besarnya kenaikan titik didih, atau dirumuskan TB sama dengan T derajat B plus delta TB. Karena moralitas sama dengan N kali 1000 per P, maka delta TB sama dengan KB kali N kali 1000 per P. Ya, sama ya rumusnya dengan penurunan titik beku, hanya yang membedakan adalah KB, atau di sini adalah tetapan kenaikan titik didih molal. Sedangkan untuk larutan elektrolit, rumusnya delta TB sama dengan KB kali M kalikan dengan I. Titik didih larutan atau TB larutan sama dengan TB pelarut murni ditambah delta TB. Delta TB tadi ada kenaikan titik didih larutan, satuannya derajat Celcius. KB tetapan kenaikan titik didih molal larutan atau derajat Celcius per molal. M sama dengan molalitas larutan. I sama dengan faktor Van Hoff atau 1 plus N kurang 1 kali alfa. Oke, kita lihat soalnya ya. Di sini ada soal berapakah titik didih larutan yang terbentuk dari 20 gram urea. Rumusnya CONH2 2 kali dalam 80 gram air jika diketahui KB air 0,5 derajat Celcius per molal. Ya, yang diketahui dulu di soal ada gram urea sebesar 20 gram. Gram pelarut airnya 80, KB-nya 0,52. Ditanyakan titik didih larutan atau TB. Ya, kalian cari dulu MR urea, CONH2 2 kali, yaitu jumlah AR dikalikan jumlah atom ya. Itu sudah diketahui di sini 60. Terus masukkan rumus delta TB sama dengan KB kali M. Karena ini termasuk non elektrolit, maka tidak perlu dikalikan dengan I. KB sama dengan gram per MR kali 1000 per P. KB-nya 0,52, gramnya 20, MR yang dicari 60 kali 1000 per P, pelarutnya tadi 80 gram. Hasil kalinya sebesar 2,112 derajat Celcius. Yang ditanyakan titik didih larutan, maka titik didih larutan adalah TB 0 plus delta TB atau 100 ya. Ini titik karena air, maka titik didih air kan 100, jadi 100 ditambah delta TB tadi yang sudah kita cari 2,112, dapat titik didih larutan sebesar 102,112 derajat Celcius. Ya, gampang ya. Ini mencari titik didih larutan. Oke, kita lihat ke contoh selanjutnya. Di sini ada sebanyak 0,45 gram zat X dilarutkan ke dalam 30 gram air. Larutan tersebut mendidih pada suhu 100,26 derajat Celcius. Jika tetapan kenaikan titik didih KB air 0,52, tentukan massa molekul relatif zat X. Ya, intinya sama rumusnya, cuman ya sedikit dibalik-balik ya. Ya, gramnya di sini 0,45 gram ya di soal. Larut airnya 30 gram, TB-nya titik didih larutan 100,26, KB-nya 0,52. Yang kalian cari MR-nya. Ya, dibalik ya. Kalian turunkan dari TB sama dengan T derajat plus delta TB. Delta TB pindah ruas jadi TB kurang TB0. Nah, TB larutan kan 100,26 dikurangi 100 ini kan ada tetapan ya. Titik didih air dapat delta TB-nya 0,26 derajat Celcius.
Masukkan ke rumus delta TB sama dengan KB kalikan dengan M. Karena ini non elektrolit, maka tidak perlu dikalikan dengan I. Jabarkan delta TB-nya sama dengan KB kali gram per mR kali 1000 per P. Masukkan nilainya KB delta TB 0,26, KB 0,52, gram terlarutnya 0,45 per mR kali 1000 per gram pelarut 30. Dapatlah mR kali silang ya, ini kali dibagi dengan 0,26 kali 30. Dapatlah mR-nya 30 gram per mol. Gampang ya. Itu sih soalnya, contoh soal. Untuk lebih memahaminya, coba kalian kerjakan soal yang ibu berikan, ditulis di buku, kemudian kirim ke Google Form ya. Di sini ada 4. Yang pertama, berapa gram urea? MR-nya sudah ada, yang harus dimasukkan ke dalam 250 gram air agar lautan yang terbentuk mendidih pada 100,1 derajat Celcius. Jika dianggap bahwa KB air 0,5 derajat Celcius per molar. Yang kedua, suatu zat non-elektrolit yang masanya 2 gram dilarutkan dalam 200 gram air. Jika diketahui massa molar zat tersebut 40 gram per mol, ditetapkan kenaikan titik didih KB airnya 0,52, tentukan titik didih larutan tersebut. Ya, sama untuk selanjutnya kalian mencari titik didih larutan ya. Jadi sesuaikan dengan apa yang diketahui di soal, masukkan ke rumus dan lihat dia termasuk elektrolit atau non elektrolit. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk materi kenaikan titik didih ya. Jika ada kendala atau yang perlu ditanyakan, boleh WA saya atau komentar di channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.